Advokasi merupakan proses yang berperan penting dalam mendorong mekanisme kebijakan, membentuk wacana isu-isu HAM, dan memajukan perlindungan serta keadilan bagi individu dan kelompok masyarakat. Advokasi ini mencakup berbagai strategi hukum seperti peradilan hukum strategis, peradilan lintas negara, gugatan kepentingan publik, hingga upaya hukum dan pendekatan non-tradisional. Dengan kata lain, advokasi adalah upaya terencana dan strategis untuk melawan ketidakadilan serta memperjuangkan pelindungan HAM melalui pendekatan hukum, sosial, dan teknologi yang inovatif. Sedangkan advokasi dalam kehidupan kampus adalah suatu upaya untuk memperjuangkan dan melindungi hak serta kepentingan mahasiswa atau sivitas akademika agar mendapatkan keadilan, kesejahteraan, dan lingkungan belajar yang sehat. Tujuan advokasi kebijakan publik pada dasarnya berfokus untuk memastikan kebijakan yang dibuat pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Advokasi bertujuan untuk mendorong perbaikan substansi kebijakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kualitas proses penyusunan dan pengambilan keputusan agar lebih transparan dan partisipasi. Selain itu, advokasi juga berperan dalam memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik dan akuntabel, sehingga hasil kebijakan dapat dirasakan secara nyata oleh publik. Sedangkan, tujuan advokasi di kampus adalah melindungi, memperjuangkan, dan menyalurkan aspirasi mahasiswa maupun civitas akademika agar hak-hak mereka terpenuhi, serta tercipta lingkungan akademik yang adil dan nyaman dan demokratis. Nah, kemudian untuk manfaat yang diterima oleh mahasiswa dari peranan advokasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah peningkatan keterampilan dan kompetensi. Dengan terlibat dalam advokasi, mahasiswa ini bisa mengasah keterampilan penting seperti komunikasi persuasif, lobby, dan strategi advokasi, hingga penggunaan media sosial sebagai alat kampanye. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ichan et al. Tahun 2021, ditemukan bahwa pelatihan advokasi untuk mahasiswa meningkatkan pemahaman dasar advokasi sebesar 26%, kemampuan lobby dan media sosial sebesar 16%, dan penerapan dalam kehidupan mahasiswa sehari-hari adalah 12%. Nah, manfaat yang kedua adalah pengembangan kesadaran sosial dan kritis. Advokasi mendorong mahasiswa menjadi agent of change yang kritis terhadap dinamika sosial dan kebijakan publik. Mereka belajar tidak hanya pasif, tapi aktif mengamati, menyuarakan, dan berkontribusi. Dalam artikel terkait organisasi mahasiswa, membangun kesadaran hukum, disebut bahwa organisasi mahasiswa berfungsi untuk mengembangkan pemahaman serta kesadaran hukum di kalangan mahasiswa. 3. Memperkuat posisi mahasiswa dalam kebijakan dan kampus. Melalui advokasi, mahasiswa bisa memperjuangkan hak, berdialog dengan pihak kampus atau administrasi, dan memperoleh akses layanan yang baik. Pada studi tentang advokasi mahasiswa terhadap kebijakan kenaikan UKT, ditemukan bahwa mahasiswa melakukan advokasi lewat demonstrasi, petisi, dan diskusi sehingga kebijakan menjadi lebih inklusif. 4. Meningkatkan akses terhadap perlindungan dan keadilan. Advokasi di kampus dapat membantu mahasiswa memahami hak-hak mereka dan mendapat hak perlindungan yang lebih baik terhadap ketidakadilan seperti kekerasan seksual, diskriminasi, atau masalah akses pendidikan. Mahasiswa merasa lebih aman, diperhatikan, dan memiliki jalur khusus menyuarakan ketika terjadi ketidakadilan. 5. Membangun jaringan, empati, dan tanggung jawab sosial. Dengan terlibat advokasi, mahasiswa akan bersentuhan lebih banyak dengan masyarakat, organisasi, dan stakeholder kampus atau luar kampus. Ini memperluas jaringan mahasiswa dan membangun empati. Dalam advokasi HAM yang dilakukan mahasiswa, mereka menjadi jembatan antara masyarakat lokal yang terpinggirkan dan publik luas. Peran advokasi yang pertama itu menjadi saluran suara mahasiswa dan kampus. Jadi melalui advokasi ini mahasiswa itu menjadi jembatan aspirasi di mana mereka menyuarakan hak, kepentingan, juga keluh kesah segala sivitas akademika
ke pihak kampus atau ke pihak yang berwenang. Terus yang kedua, mengawasi kebijakan dan transparansi. Advokasi ini membantu mengawasi kebijakan agar menjadi lebih adil, juga transparan. Contohnya itu seperti evaluasi UKT yang mana menjadi lebih tepat sasaran karena adanya dukungan dan dorongan dari advokasi mahasiswa. Terus yang ketiga, membantu kesadaran hukum dan sosial. Jadi advokasi ini tidak hanya membantu mahasiswa pada aspek pendidikan atau akademik saja, tetapi juga untuk menjadi agen perubahan, yang mana sadar akan hukum, terus juga kritis terhadap isu-isu yang terjadi di masyarakat. Yang keempat, memberikan fasilitas perlindungan hak dan menghadapi ketidakadilan. Jadi advokasi ini memberikan mekanisme perlindungan untuk mahasiswa atau sivitas yang mengalami perlakuan diskriminatif, terus juga kekerasan atau pelanggaran hak. Yang kelima, membantu menghubungkan antara kampus dengan lingkungan dan masyarakat. Jadi advokasi ini membantu menjembatani antara kampus dengan isu masyarakat seperti advokasi lingkungan, terus juga ketidakadilan gender, sama pemberdayaan masyarakat. Yang keenam, mengembangkan keterampilan dan kepemimpinan mahasiswa. Melalui advokasi, mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan seperti berkomunikasi, organisasi, strategi advokasi, kerjasama tim, dan kepemimpinan. Nah, selanjutnya ada yang namanya alur terjadinya advokasi. 1. Identifikasi dan pemilihan isu. Tahap awal, menemukan masalah yang konkret, penting, dan layak untuk diadvokasikan. Misalnya, ada hak mahasiswa yang tidak terpenuhi atau kebijakan kampus yang tidak adil. Dalam modul advokasi, disebut bahwa memilih isu yang tepat merupakan langkah awal yang penting. Di tahap ini sering dilakukan diskusi dengan pihak terkait, survei atau riset sederhana di kampus atau komunitas mahasiswa. Yang kedua, analisis dan perencanaan. Setelah isu dipilih, dilakukan analisis kebijakan dan pemangku kepentingan atau stakeholders. Nah, siapa yang terlibat, siapa yang akan dirugikan atau diuntungkan, apa konsekuensi dari kebijakan yang sekarang. Kemudian, merumuskan tujuan advokasi, target yang ingin dicapai, dan strategi yang akan digunakan. Contoh, modul advokasi mengatakan perlu menentukan tujuan dan target setelah memilih isu. Nah, selanjutnya ada penyusunan pesan dan strategi komunikasi. Gimana sih bisa merancang pesan advokasi yang jelas? Apa yang akan disampaikan, siapa targetnya, misalnya pimpinan kampus, badan legislatif, atau masyarakat umum, dan lewat jalur apa? Bisa kampanye, media sosial, diskusi, ataupun lobby. Selanjutnya ada menetapkan strategi seperti mobilisasi publik, lobby, penyebaran riset, dan lain-lain. Keempat, ada pelaksanaan kampanye dan lobby. Tahap ini adalah aksi nyata, contohnya melakukan kampanye, pertemuan dengan pengambil keputusan, diskusi publik, penyampaian aspirasi, mungkin demonstrasi ataupun penyebaran media sosial. Lalu selanjutnya ada bisa meliputi mobilisasi masyarakat mahasiswa atau sivitas akademika agar suara tersampaikan dan terdengar. Lalu bisa lobby ke pihak kampus, administrasi, atau penyusun kebijakan agar mendukung perubahan yang diadvokasi. Dan yang kelima ada monitoring dan evaluasi, bisa mengamati hasil dari advokasi nih, apakah target tercapai, bagaimana respon pihak terkait, apakah pesan diterima atau tidak. Modul mengatakan advokasi yang baik harus memiliki pedoman bersama dan memantau tahap apa yang sudah mencapai apa. Jika belum berhasil, maka perlu evaluasi dan eskalasi advokasi. Contohnya dengan memperluas jaringan, naik ke tingkat lebih tinggi, dan melibatkan institusi yang lain. Sekian, terima kasih. Bye. Yang keenam ada penguatan dan sustaining hasil. Setelah ada perubahan atau perbaikan, perlu memastikan bahwa perubahan itu dipertahankan dan menjadi bagian dari kebijakan atau praktik yang rutin. Juga memastikan bahwa mahasiswa atau sivitas tetap memenangkan haknya dalam jangka waktu yang panjang dan advokasi tidak berhenti setelah satu aksi saja.